saya Bernard Hugo dengan NIM 2540124450. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk UAS Matematika Statistik 1. Untuk nomor 1, yang pertama A, tentukan moment genetic function dari Y. Kita gunakan rumus moment genetic function untuk continuous PDF-nya ini. Dengan batas atasnya itu tak hingga dan batas bawahnya 0. Lalu dikali. Lalu ini PDF-nya dimasukkan ke dalam integralnya dikalikan dengan E pangkat TY. Lalu setelah itu kita hitung integralnya. Ini kan sama-sama E digabungkan menjadi E pangkat T minus 3Y. Lalu setelah itu kita hitung integralnya dan dapatkan integralnya. Lalu kita masukkan tak hingga dan nolnya ke. Lalu setelah itu dikalikan dengan 9/2. Lalu didapatkan hasil moment genetic function dari Y-nya adalah ini. Sebagai berikut. Lalu setelah itu pada bagian B tentukan EY. Untuk menentukan EY pertama kita tentukan dulu M pangkat 1 M1 YT, yaitu dengan cara mendiferensialkan atau menurunkan moment genetic function Y-nya ini. Lalu ini kita turunkan. Lalu setelah itu untuk menghitung EY itu hasil dari turunan moment genetic function-nya ini kita masukkan T-nya itu adalah 0. Hasil EY-nya itu adalah 4/9. Lalu untuk bagian C, tentukan varians dari Y. Di mana rumus varians itu adalah E dalam kurung Y kuadrat tutup kurung kurang E kuadrat Y. Untuk menghitung E dalam kurung Y kuadrat, kita hitung dulu M2YT. Yaitu dengan cara turunan kedua untuk moment genetic function Y-nya. Lalu saat ini kita hitung dapatkan hasil turunan keduanya adalah ini. Lalu setelah itu masukkan untuk menghitung EY kuadratnya. Itu kita masukkan T-nya 0. Lalu dapatkan hasilnya ini. EY kuadratnya. Lalu setelah itu kita bisa menghitung varians Y. Yaitu kita bisa menghitung varians Y. Masukkan EY kuadrat dan E kuadrat Y-nya. Lalu setelah itu dapatkan hasil varians Y-nya adalah 44/81. Berikutnya soal nomor 2, pada bagian A, tentukan PDF dan nilai harapan waktu tunggu terlama. Yang pertama kita hitung density function-nya, yaitu dimana B-nya itu 10 dan A-nya 0. Density function-nya itu adalah 1/10 dan jadikan CDF menjadi Y/10. Dan dimana random variable 5 harinya itu adalah Y1 sampai Y5 dan Y5 itu ada waktu tunggu terlama. Lalu kita hitung CDF dari Y5-nya. Di mana CDF Y5 itu adalah pangkat 5 dari FY. Maka setelah itu kita dapat CDF Y5-nya adalah sebagai berikut. Nah, itu kita hitung PDF Y5 yaitu dengan cara menggunakan turunan pertama untuk CDF Y5. Itu dapatkan PDF dari waktu tunggu terlama adalah 5Y pangkat 4/10 pangkat 5. Selanjutnya kita hitung nilai harapannya yaitu dengan cara integral Y kali PDF Y5-nya, yaitu dengan batas integral atasnya 10 dan bawahnya 0. Didapatkan nilai harapan waktu tunggu terlamanya itu adalah 50/6 atau 8,33. Berikutnya bagian B, tentukan nilai harapan dari sisi waktu terlama dan tercepat. Di mana waktu tercepatnya itu adalah Y1. Itu kita hitung CDF-nya. Nah, itu di mana ini adalah PY1 lebih besar dari Y sampai PY5 lebih besar dari Y. Kita dapatkan CDF Y1-nya adalah sebagai berikut. Berikutnya kita tentukan PDF Y1-nya, yaitu dengan cara menggunakan turunan pertama untuk CDF Y1-nya. Lalu setelah itu dapatkan PDF Y1-nya adalah sebagai berikut. Berikutnya kita hitung nilai harapan Y1-nya atau nilai harapan waktu tercepatnya, waktu tunggu tercepatnya, di mana kita masukkan CDF Y1-nya ke dalam integral dan dikalikan dengan Y, dan sehingga didapatkan nilai harapan Y1-nya adalah 10/6 atau 5/3. Berikutnya kita bisa hitung nilai harapan selisih waktu terlama dan tercepat, yaitu dengan cara EY5 kurang EY1. Nilai harapan selisih waktu terlama dan tercepatnya adalah 40/6 atau disederhanakan menjadi 20/3. Bagian C,
tentukan nilai harapan dari median waktu tunggu, di mana mediannya itu adalah Y3. Kita gunakan rumus PDF, dan dapatkan PDF Y3-nya adalah sebagai berikut. Berikutnya kita hitung nilai harapannya. Selanjutnya kita bisa hitung nilai harapan median waktu tunggunya, yaitu EY3. Masukkan PDF Y3-nya. Sehingga dapatkan nilai harapan dari median waktu tunggunya adalah hasilnya 5. Untuk bagian D, tentukan standar deviasi waktu tunggu terlama. Hitung dulu varians Y5-nya. Jadi kita tentukan dulu E dalam kurung Y5 pangkat 2. Itu dengan cara masukkan ini PDF Y5-nya, lalu dikalikan dengan Y pangkat 2. Sehingga dapatkan EY5 pangkat 2-nya itu adalah 500/7. Setelah itu kita bisa hitung varians Y5-nya. Sehingga dapatkan varians Y5-nya itu 125/63. Berikutnya kita hitung standar deviasinya, yaitu dengan cara akar varians Y5-nya. Dapatkan hasilnya adalah 1,40859 atau dibulatkan menjadi 1,409. Sehingga standar deviasi waktu tunggu terlamanya itu adalah 1,409. Selanjutnya soal nomor 3. Menggambarkan overlay plot PDF 2 distribusi. Kita import dulu library-nya yang butuh. Yaitu untuk Poisson dan binom itu diimport dari skype.stats. Lalu setelah itu kita masukkan variabel-variabel yang diketahui nilainya. Lalu ini di sini X, ini sebagai batas X pada grafiknya, yaitu dari 0 sampai 50. Nah, itu untuk Y1, yaitu untuk Poisson distribution-nya, kita masukkan X dan lambda. Lalu setelah itu Y2, ini untuk binomial distribution-nya, kita masukkan X, N, dan P. Lambda-nya ini adalah lambda. Setelah itu untuk plotnya, kita masukkan X Y1 dan X Y2. Jadi ini dua garis dalam satu plot. Yaitu kita masukkan, yaitu kita tunjukkan, inilah hasil overlay plotnya. Bisa dilihat ini garis yang merah. Garis yang merah itu ada di belakangnya garis hijau. Jadi bisa dikatakan bahwa dua garis ini saling berhimpit. Lalu di sini, lalu kenapa kedua distribusi tersebut hampir sama, selain garisnya saling berhimpit? Itu karena dalam teorema limit Poisson, distribusi binomial dengan n yang besar dan p yang kecil itu konvergen dengan distribusi Poisson. Dengan keduanya itu punya nilai rata-rata yang sama. Rata-rata Poisson itu adalah lambda, yaitu 2, dan rata-rata binomial adalah n dikali p, yaitu 2. Maka kedua distribusi tersebut hampir sama. Terakhir soal nomor 4, yaitu pada bagian A, tentukan MGF dari Y sama dengan 2x1 plus x2. Di mana diketahui alfa dan juga beta untuk S1 dan X2 adalah sebagai berikut. Setelah itu kita gunakan rumus PDF pada gambar distribution, yaitu rumusnya seperti ini. Lalu untuk PDF X1 dan X2 masukkan alfa dan juga betanya. Setelah itu, setelah ditemukan PDF, tentukan MGF-nya, yaitu dengan cara integral Tx1 dikali dengan Fx masing-masingnya. Fx1 untuk X1-nya ini. Lalu setelah itu MGF X1 temukan hasilnya adalah ini. Lalu berikutnya untuk X2 dikalikan dengan itu Fx2 dikalikan dengan E pangkat Tx2. Sehingga dapatkan MGF X2-nya adalah sebagai berikut. MGF-Y itu kita sederhanakan sehingga MGF-Y adalah MGF X1 dengan T-nya itu adalah 2T, lalu MGF X2. Lalu di sini di MGF X1 itu T-nya diganti menjadi 2T, sehingga dapatkan hasil MGF Y-nya adalah 1/1 kurang 6T pangkat 3 kali 1/1 kurang T pangkat 5. Lalu berikutnya bagian B, tentukan distribusi Y. Dari MGF Y-nya, itu karena penyebut pada kedua pecahan ini tidak sama, maka tidak bisa ditemukan nilai alfa dan juga beta. Sehingga Y itu tidak memiliki distribusi gamma. Sehingga hasilnya Y itu tidak mempunyai distribusi gamma. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.